Sama gempa ya Mas. Ya. Gempa juga. Jadi memang kenapa sampai hancur gitu karena mungkin air kan penuh bergoyang penuh air gitu. Tanahnya maksudnya ya tanahnya ada penuh air digoyang makanya tuh sampai hancur itu karena gempa-gempa kecil 4, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ames. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayeuna urang balik di dina Ngarawu. Naon Mang Rapli ngarawut Ngawangkong rame di kopi haus. biasanya sok kayak pantun dulu dong. Jalan-jalan ke Cirebon. Pulang-pulang jeung Neng Ayu. Aji kumanya. Cirebon Iya tembak ya mah. Tiba-tiba pantun memang gitulah. Ya. Nah, sekarang kita ada yang namanya tema anu bener-bener Luar biasa. pisan. Asli bener. Bener-bener anu memang ini udah diperhatikan teh ya. Laras pisan eta. Nepi ka payuna gitu. Di era globalisasi sampai ka mungkin di payunnya anak-anak orang, incu-incu orang, jeung keluarga-keluarga orang anu harus menikmati alam nu sakieu saena gitu. Laras Kang Rapli. Jadi naon temana teh? Nah, temana teh gitu nyaeta nyaah kalemah cai. Oke, nyaah ka Lemah cai. Gitu. Jadi mun bahasa Indonesia nama cinta tanah air. Tanah nu kurang ditincak, caina nu kurang diinum. Oh. Tapi pertanyaannya tadi ka dia make senal tuh. Make Berarti tenginjak tanah didinya. Ari caina air mineral dina botol. galon. Berarti itu minum caina atau gitu mah. Air pegunungan bukan? Air pegunungan. Insya Allah. Oke, dulur-dulur ngarawunya ayeuna urang tos ka dongkapan reng-rengan kita. Sobat dulur orang sadayana di Palihan Cirebon ya Kang ya. Aya Kang Harun, terus aya Kang Ari, ieu teh di Bank Indonesia. Cirebon. Kita ngomongkeun atau ngobrolin gitunya tentang cinta dan tanah dan air. Lawan bahasanya bener tadi, cinta lemah cai gitu, nyah ka lemah cai gitu. Nah konteksnya teh, kenapa kita harus sayang kepada tanah air? Jadi mungkin begini Kak. Tanah jeung eusina, cai jeung penghunina mungkin gitu. Bisa jadi tadinya. Nah, orang kenalkeun heula. Nafsin heula tuh. Yang sesalaman soalnya tadi teh ngobrol aja. Oh iya. Kita gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Nu paling dia Kang Rapi mangga nepangkeun namanya siapa? Sampurasun. Assalamualaikum, nama saya Harun. Saya analis di Bank Indonesia. Sudah bertugas di Bank Indonesia Cirebon selama setahun. Saya sudah jalan-jalan Kuningan beberapa kali lah. Kita mulai Jadi udah hafal ya, hafal dikit-dikit. Betul. CSI Barbudaya kan. Brother ya. Jadi baru Nah, hiji deui Kang Rapi. Iya. Sampai nama di Aryani Rakyatiana. Kita bertugas di Cirebon juga sebagai asisten analis dan asli warga Kuningan. Asli warga Kuningan. Kalah Kuningan di mana Kang Ari? Kuningannya paling wetan tuh. Di Wetan. Di mana Cinta apa kan? batas antara Kuningan jeung Eropa mungkin. Nya eta mah Prancis ya, perapatan Ciamis. Kang Rapli. Jadi kumaha ya naon anu bisa kurang kita obrolkan di sini nih. Ya kan tadi cenah judulna nyaah kalemah cai atau yang disebutkan cinta tanah air teh. Gitu. Tanah naoge kudu dicintai, air naoge kudu dicintai gitu. Di zaman ayeuna gitu kan. Di zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas dirinya. Diurus di lembur eta, ngaruksak ka lembur eta. Itu zaman ayeuna. Udah merenang nyaeta tadi teh nya. Jadi perlu dipertanyakan teh nyaah kalau mah caina Iya. sudah kumaha aranjeun.
belah mana nah gitu. Nyaah kalemah cai, sedangkan slogan teh cinta tanah air gitu. Benar. Cinta tanah air tapi ente ngajaga juga ente ngariksa si tanah air eta. Cing kumaha tah coba. Pertarosana teh kieu, terutama Kang Harisnya. Kang Harun. Kang Harun. Atuh jadi kamu kan Haris mah. Haris Haris. Oh, benernya. Mas Harun. Mas Harun mungkin pernah kemana gitu di wilayah-wilayah Kuningan. Oge pernah mungkin sejauh mana Kang Harun pernah lihat-lihat kawasan-kawasan yang memang masih asri gitu, yang masih hijau, yang masih emang memukau lah gitu tentang alamnya gitu. Nah, Haris Kang Harun. Kang Harun, aduh, Waduh, hari siapa nih? ngopi juga, Ngopi lah suganya. ngopi heula juga nama kami. Kang bade. Akang dong. Jahe aja lah. Jahe atau wedang? Wedang. Boleh. Kopi. Kopi. Siap. Kopi terbaik. Orang nyandak Kita lah ngopi kopi. dulu. Ini Anda mau ngopi tidak? ngopi dong. Oke, siap. Sedap ya, abi nyandak heula. Jadilah tukang kopi. Bangga. Nah, Kang Harun, ya tadi pertanyaan memang di zaman sekarang ya, cinta tanah air itu hanya sebagai slogan, gitu. Hanya sebagai slogan, tapi tidak dengan aksinya, gitu. Walaupun kita juga masih belajar untuk aksi tersebut, gitu kan. Tapi mungkin pernah Kang Harun, Kang Harun teringat siapa gitu harus Kang Harun pernah jalan-jalan di wilayah Kuningan atau keluar dari wilayah Kuningan, entah itu di Cirebon, entah itu di mana, Kang Harun pernah melihat yang memang masih hijau, masih asri, masih syahdu lah kalau di barat katakan gitu ya. Itu di mana Kang? Ya, sebelumnya sih kalau untuk di Indonesia nih kan, Iya. kebetulan saya yang belum pernah tuh hanya satu daerah di daerah Maluku sana tuh saya belum pernah. Kalau yang Maluku sana. ya pulau-pulau lain alhamdulillah udah jalan-jalan nih gitu ya kan. Kalau yang saya lihat apa sih yang masih asri gitu ya, itu banyak sih. Kayak di Jawa tuh kita masih punya daerah-daerah seperti Banyuwangi, di Sulawesi itu ada daerah Toraja gitu ya, itu masih bagus juga alamnya. Lalu kalau untuk di Kalimantan itu masih ada di Kalimantan Selatan, dan juga kalau di Sumatera masih ada Aceh dan Sumatera Utara itu yang memiliki alam yang bagus. Nah di situ yang saya lihat yang tanah air yang terjaga tuh rata-rata orang yang masih memegang budayanya dengan kuat. Budaya yang kuat itu menjadi salah satu. Kerasa ya tema. Tambah resep kurang ngopi heula. Benar kudu barengan jeung Nah, tingali salian teh kopi aya wedang uyuh. Cuaca keur hujan. Jadi hanu hangatnya. mangga wedang uyuhna. Ieu aya kopi kanggo Kang Ari punten ah. Iya coconut cookies. Aduh. Bila hayang ngangge gula aren aya. Dengan gula aren. Gitu. Ieu kanggo abdi. Apa itu mah gini setengah? Kak, aya sesuatu gitu. Nah, kopi nangan setengah. Bedanya buka sih ini udah sok setengah wae kan ngari ngopi teh. Soalnya lamun dibere hiji tarabeak gitu. Setengah we lah. Sok sayang ya. Nah, gitu. Berubah nanti ya kalau penuh ya. Jadi setengah we ieu mah. Nah, lajeng abi tadi ngeping tos ka Sumatera ka mana-mana. daerah yang belum, ya. Satu daerah yang belum daerah. Ya, daerah Maluku sana. Udah direncanakan tapi nggak jadi-jadi. Tos keliling Indonesia ternyata pasti ningali pas naon keindahan alam Indonesia nya kan kumatah lanjeng Kang. Iya, tadi itu Kang. Jadi daerah-daerah yang saya lihat masih asri dan masih bagus alamnya itu rata-rata memiliki budaya, masyarakatnya memegang budaya masih sangat kuat. Yang mungkin contohnya Toraja gitu ya. Di sana masih memegang teguh bahwa alam dan leluhur yang di sana mungkin dijadikan bukan Tuhan ya, tapi mungkin salah satu yang dihormati di sana itu masih bersatu gitu. Nah, itu yang membuat mereka merespek atau jaga alamnya mereka. Nah, hal-hal seperti itu yang saya lihat menjadi sebuah intangible, yang suatu hal yang tidak bisa dihitung nilainya untuk bagaimana kita bisa melestarikan alam dari kepercayaan-kepercayaan dan dari adat-adat yang dijaga udah beratus-ratus tahun mungkin ya. Nah, itu mungkin yang satu hal yang perlu kita gali lebih dalam di Indonesia ini untuk kita bisa mengembalikan semangat atau awareness juga. Luar biasa. Tapi emang saya tuh pernah mendengar gitu ya di orang tua Kang Rafi bahwa budaya itu adalah benteng terakhir peradaban gitu. Ya kan? Ya. Karena si budaya itu bukan karakter. Benar. Gitu, aya karakter lah. Yang emang salah sahijina lamun dina Sunda mah cenah teri tangtu di buana teh. Iya. Nah, salah sahijina teh ngana apa
ngajaga karena lingkungan. lingkungan. Itu makanya dina kebudayaan Sunda mah Kang Ima Salih teh cerita orangnya aya nu namina teh zonasi lah lamun aya nu taman nasional zonasinya nu kamari rame di Kuningan taman nasional kan zonasi gitu nya. Aya zona apa namanya? Pemampatan gitunya lamun Indonesia ya ceritana terus aya zona rimba, terus aya zona inti. Nah dinas kebudayaan Sunda ge aya diajarkeun eta tadi. Namanya leuweung larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Nu sadayana gede fungsi gitu. Jadi kolot baheula atau orang tua zaman dulu mungkin udah difungsi-fungsikan si hutan. Betul, karena itu penting tadi cekan Harun benar bahwa ternyata nu masih sayanya masih bagus tuh anu masih kena bagus ya nah Masih budaya nanya budaya gitu. Dan adat lah ya. Iya, adat gitu. gitu kan bukan sekena dipakai Hebat tuh kita makanya ke teman-teman budayanya gitu Iya. dimanapun anda berada sok pegang sing kuat budaya teh gitu. karena budaya itu salah satu jati dirinya bangsa. Betul Gitu kan. Oke, kieu kan. Pan kungsi meureun atanapi pernah gitu ya. Ke mana? Tadi itu ke Kalimantan, ke mana-mana lah hampir keliling. Kenapa kok belum pernah ke Maluku gitu? Ayo menarik segalanya. Soalnya Kalimantan cuma tuh Jawa gitu. Jawa gitu. Pan Tapi kan ke Maluku. tetangga Maluku meureun kadeuleu kelihatan sedikit ke Maluku gitu. Padahal Maluku tuh memang banyak ya mungkin siapa yang nulis buku tuh ada yang bilang kan jangan mati dulu sebelum Ke Maluku iya, makanya itu mungkin sengaja tuh saya simpan untuk terakhir Malu aku. sudah direncanakan berkali-kali tapi belum kesampaian tuh kita juga Tapi Kang Ari tacan ya, Kang Rafi terus Kang Ari terus kemana wae terus melihat alam Indonesia itu siga kumaha sih gitu. Aduh, iya. Ini sebetulnya Mas Harun juga tadi nyampein ya, maksudnya Mas Harun udah banyak ke beberapa wilayah, termasuk saya juga sebetulnya alhamdulillah sudah pernah ke beberapa wilayah di Indonesia gitu kan. Tapi memang kalau saya mungkin tidak seperti Mas Harun, kalau Mas Harun cuma Maluku, kalau saya mungkin yang belum kesampaian itu Kalimantan dan daerah Sulawesi. Tapi sisanya mungkin sudah pernah ceritanya, dan memang beberapa wilayah yang saya kunjungi itu setidaknya mungkin wilayah-wilayah tersebut masih terjaga lah ceritanya dari sisi ekosistem, penataan tata kota, dan juga termasuk lingkungan, termasuk alamnya juga. Jadi ya kita bisa ibaratkan bahwa Indonesia itu memang kaya, bukan hanya kaya tentang apa di dalamnya ada apa, tapi juga kaya tentang alam, sumber daya, mineral dan lain sebagainya. Dan termasuk penataan kotanya juga cukup bagus sebetulnya gitu ya. Tinggal kembali lagi kepada kebijakan di masing-masing daerah itu nanti bagaimana terkait tata ruang yang ada di dalam kota. Iya benar. Saya mau percayanya bahwa Indonesia itu surga yang apa namanya teh surga yang disembunyikan teh. Iya. Itu kan akhirnya dibuka ya ayo surga tanya di papasan surga teh. Nah, sekarang kan banyak yang memang di manapun gitu ya. Ditampilnya kan Iya. Nah, iyalah benar ya kopi can kafe can kabejaan. Kang mangga. pajangan doang. Ya kopi tik, kopi haunya luar biasa. Kopi hidung. Kopi hidung, aya wedang ungu, oge aya ieu teh naon? Wedang jahe. sampai sini nggak mau pulang lah pokoknya. Benar. Penemat baraya nu di mana wae kitunya sok dia sok ngobrol di dia bukan hanya sekedar tentang apa kopi gitu, tapi di dia loba obrolan inspirasi lah eta meureunna. Tah lobakeun ngobrol atanapi sharing sama orang-orang yang memang anjeunna langsung ke lapangan gitu. Oke, nu pertama eta, anu kadua banyak pelajaran-pelajaran ulangan seukur ngobrol tapi tontonan Anu jadi tuntunan eta anu paling pentingnya mah gitu. Kita lanjut Kang Lapinya. Tadi sudah melihat alam Indonesia yang begitu indah Wah, gitu. begitu indah pisan. Ayo gitu ya, siapapun yang wisata pasti nanganan indah nih kan sebenarnya gitu nya. Iya. Tapi di balik itu semua itu kan sebenarnya mah aya oge lah di beberapa sisi gitu nya anu leungit kamonesan lah, hilang keindahan gitu karena sesuatu hal gitu nya. Entah itu karena mungkin bencana alam yang dibikin manusia gitu. Banyak lah bencana alam yang dibikin manusia banyak. Pada dasarnya mah kan meureunan ari alamna tetap rapi banyak kan. Tetap iya gitu nya. Sigana mah aman gitu. Aman. Cing kinten-kinten pernah gak Kang lewat satu wilayah misalkan lagi kemana gitu ningali nah hasilnya yang ini mah kondisinya tuh seperti ini gitu
kok yang ini bagus, kok yang ini seperti ini gitu. Pernah nggak kan kemana tuh kira-kira? Pernah sih Kang, pernah saya. Kalau saya mungkin di dalam laut nih ya. Jadi kebetulan hobi juga diving. Oh, diving. Hobi juga diving. Jadi cek bahasa Sunda. Telem. Bak. Oh, bak. Bukan kelelep. Ya, jadi suka diving kebetulan juga. Jadi melihat berbagai daerah itu ternyata sudah mulai ada namanya pemutihan karang. Jadi mungkin dari yang dulu saya awalnya diving di tahun 2020 makin kesini tuh karang yang tadinya berwarna sekarang sudah banyak yang mulai bleaching ya istilahnya, mulai putih. Kunaon itu tuh ya? Nah itu tuh yang pertama pengaruh panas. Jadi air laut itu semakin panas ya karena climate change, dan juga yang kedua mulai adanya fenomena laut itu menjadi asam ya, acidification of sea water gitu. Nah hal-hal tersebut tuh yang membuat terumbu karang yang tadinya berwarna jadi warnanya menjadi putih, dan juga lama-lama nanti mati itu karangnya. Itu udah mulai terlihat di daerah kita yang tropis yang mungkin paling berdampak gitu ya. Padahal mah si ini panas ya. Climate change teh, iya teh anu teh perubahan iklim berenya. Perubahan iklim gitu. Terus tadi aya naon cenah acidity, Ya pengasaman air laut. pengasaman air laut. Eta sen murageun cuka di laut ya asin gitu. Karena udaranya makin banyak karbon CO2 ya, karbon dioksida dia berpengaruh ke laut itu semakin asam. Iya betul juga berenya gara-gara kendaraan yang semakin banyak tentunya pabrik di mana-mana beralada gitu ngaluarkeun dia kan heueuh nya ngerusaknya urang teh nya. Cuaca kacau. Tuh. Ari saapal abi mah Kang ya pamina naon eta teh tadi teh climate change kan rame bisanya. Heuh da ayeuna di Kuningan nih karasa kan? Karasa ya? Karasa Dulu mungkin beku ya di sini ya. Dingin dulu ya. Abi 2020 tadi kopi hau di dieu. Hari pagi-pagi gitu ya. Ada masih satu embun, yang keduanya itu gini halimun Halimun tuh naon namanya teh berkabut. Bahasa Sunda nama hitut maung. Bahasa Sunda mah gitu kentut maung gitu bahasa Sunda dari gunung turun. Ayeuna 2025 nya jarang kan, sudah jarang itu kabutnya jarang nu karasa pisan hareudang. Iya gerah ya? yang gerasa mah dulu mah ka Cirebon pan urang hareudang itu ayeuna mah di dieu hareudang kan Saya gitu ngerasain sih dulu. sehari Kuningan Zaman SMA dulu kan tahun 2010 atau 2006 lah ya, mulai bergerilya keluar dari kompleks ceritanya ke rumah, kan sekolah di Kuningan gitu. Jadi dulu udah kerasa teh adem, gitu kan adem, dingin, sejuk gitu ceritanya. Tapi kok semakin kesini kalau pulang ke rumah gitu kan ke orang tua kayak hareudang gitu, jadi keringat lah ceritanya. Emang karena sekarang mah di rumah teh dulu mah nggak pernah ada AC, pasang AC sekarang. benernya udah karena emang cuaca panas ya kan sekarang rasa Kuningan Tahun terakhir itu kenaikan suhu dunia udah sampai 1,5 derajat Celcius. Kabayang eta es anu di Timur Leste di Timur Leste di kutub utara Atlantiknya betul Atlantik lestnya kan kabayang lamun cair eta udah panas dunia tuh. Tapi tara aya tukang es bener itu. Hah? Tara aya tukang es. Aku mau mana we sahur nomor es di tempat es itu Timur Leste. Timur Leste eta non namanya teh karena pemanasan global. PKP nama banyak ya kan mungkin ya. Tadi kayak misalkan apa berdampak karena laut itunya, karena udara yang makin panas gitu kan. Luar biasa ya. Jadi di zaman ayeuna gitunya mungkin tadi yang disebutkan di awal, untuk anak cucu kita ke depan ini mau gimana kalau kita tidak pertama bersuara, kedua terjun ke lapangan gitu. Lamunnya cek Sunda namun untuk kurang rek usaha Kemana gitu. rek sorangan bapak Capek, orang tuh kudu kieu deh ini. kita kudu kieu. Jangan jaga alam teh. Bahkan banyak pelajaran-pelajaran nu ayeuna kerame gitu kan. Entah. Ayeuna teh nya kamari gitu. Kamari teh di daerah Aceh, di daerah Sumatera. Ada yang namanya banjir bandang. Luar biasa. Allahu Akbar. Abi eta ningali videona Kang Wafli, Gusti Riweuh nanya siga kumaha. bahkan aya nu disebutkeun kieu tiba sakula warga gitunya sakula warga anu memang limaan di keluarga eta teh ngan tinggal sesa anak nu terakhir Gusti rumah suci. Gustinya orang sampai seminggu doanya. Sami-sami. Aing lebih sedih abi mah. kumaha teh Begitu ningali status
Rancangan abi tuh jadi gitu. Oh iya teh. La ilaha illallah eta. Allahu Akbar, kurang kali pengalaman di gitu mang. Heuh masalahna mah kieu nya. Urang teh begitu melihat teh tina Instagram Kang nih carita teh Instagram ke scroll jeung adadan. Urang teh di Aceh aya ieu aya bencana alam kunaon gitu. Bani Bandang saya gitu. Oh heeh, pindah kana WA urang teh setnya kana WA. Tinggal lian hiji-hiji. Urang teh statusna teh gini kieu. Oh, poker di ditu. Konfirmasi lah, benar ke ditu. Jadi Eta keur naon karena jauh-jauh jebak jadi bisi ke itu kur ngadu muncang. lain tiba-tiba dokter terwas kumaha atuh. Tadi dinyata langsungnya komunikasi orang kumaha carana bisa Iya. kan di WA teh nyambungnya Iya, kan. cek Nah, WA. Instagram ngecek W1. Wah, saya itu bahaya kumaha ya gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sok nyari informasi ternyata jeung orang Kuningan nu bahaya di ditu. Coba di ditu. Tapi mumpung aya di ditu urang rek nanya gitu ya. Nya kahiji nah bet jauh aya di ditu keur naon gitu teh. Itu tah lagi ngapain di sana teh sebenarnya gitu. Dalam rangka apa teh gitu ada di sana gitu itu satunya kayak kurang pertanyaan selanjutnya gitu. Dari Mas Harun dulu ya. Boleh sok. Ya, jadi kemarin kita ada kunjungan ke Provinsi Aceh tuh Kang. Jadi kita ada studi, ada dua agenda utama sebetulnya kenapa Bank Indonesia beserta pemerintah Provinsi Kuningan dan Majalengka kok provinsi pemerintah Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka itu berkunjung ke sana. Jadi yang pertama itu kita mau belajar studi banding ke indikasi geografis yang memang sudah terkenal mendunia gitu ya, yaitu IG Kopi Gayo. Iya, tahu Ngomongkeun gayo ya. Kan kita pengen juga ya di daerah Ciawi Majakuning khususnya di Kuningan Majalengka punya brand kopi yang bisa sekuat itu juga. Nah, namanya teh naon Kang Kuningan teh? Kemudian kita lagi buat indikasi geografis namanya Buana Ciremai, yaitu Gunung Ciremai dan Gunung Buana Cakrabuana. Identitas kopi. Heup emprakna carita heula ieu. Soalnya ieu urang kaget. Jangan lanjutkan kumaha ieu. Terus yang kedua kita itu mau ada kerjasama antar daerah, yaitu daerah di Ciawi Majakuning dengan Provinsi Aceh. Karena kita di sini dengan di sana itu memiliki musim panen komoditas-komoditas inflasi itu berbeda, Kang. Jadi di sini itu misalkan di bulan Oktober Desember itu panen cabai, di sana malah baru tanam. Oh, bedanya. Beda, siklusnya beda. Nah, itu kita lihat sebagai peluang kalau kita bisa saling melengkapi gitu ya. Di saat sana panen kan pasti harganya di sana murah, ini mahal. Oh, kita transfer aja ke sini, kita kirim ke sini. Oh, kalau sini lagi panen dikirim ke sana. Nah, itu salah satu cara dari Bank Indonesia untuk menjaga inflasi. Jadi stabil. Betul, harga jadi stabil. Dua itu yang menjadi dasar kenapa kita kunjungan ke Provinsi Aceh. Gitu. Sareng Kang Ari kan? Soalnya sebat kopi pisan ya. Gitu. Kang Ari kumaha di ditu? Ya itulah. Sebetulnya ini kan agenda memang sudah direncanakan dari jauh hari ya Kang ceritanya. Nggak serta merta hari ini rencana besok yuk gitu. Nggak mungkin gitu kan. Nah memang posisinya adalah akhirnya disepakati kita berangkat di bulan November kemarin, akhir November gitu kan, dengan teman-teman dari BI, juga ada teman-teman dari petani kopi, dari petani kopi dari Majalengka, dari Kuningan gitu kan, mewakili kelompok kopinya masing-masing. Niatnya adalah untuk belajar tadi studi tiru bagaimana kopi Gayo itu bisa mendunia, karena di kita juga tidak kalah kopinya gitu. Cuman yang memang disayangkan di kita itu belum banyak yang kenal kopi dari kita, banyak yang keluar tapi tidak tahu sejarah filosofinya seperti apa. Padahal ini kan kalau dibuat cerita kan kopi kita itu kopi Gunung Ciremai misalkan, kopi tertinggi dari gunung tertinggi di Jawa Barat. Betul. Ya kan? Kopi Cakrabuana juga sama, dia masih satu irisan wilayah, tapi belum sampai ke sana. Makanya ini kita pengen sama-sama yuk ngelihat langsung perkembangan di sana seperti apa gitu kan. Termasuk tadi juga terkait yang inflasi, dan diajaklah sama Kang Harun. Oh iya berarti ngaca. Iya. Nah, ini si orang itu sedang dua misi luar biasa gitu. Iya, Ada membangun Kuningan, Majalengka, Cirebon dan sekitarnya kan. Betul. Ternyata di itu teh kejadian Yes. Betul. bencana. Eta posisinya Kang Harun, Kang Ari
emang di lokasi bencana atau gimana tuh di sana tuh? Jadi ceritanya kita tuh pas sampai di tanggal 24 gitu ya, 24 pagi itu posisinya kita masih di Banda Aceh. Jadi ada ibu kota provinsinya kan di bagian utara ya tuh. Itu tuh kita pas sampai udah hujan deras. Oh, pas nyampe juga hujan. Udah Oh, deras. itu ayah itu sih ayah kayak siga perasaan naon gitu dah. Atau kieu we bisi. Pirasat cenah. Hujan bisa berapa poinnya atau udah berapa hari hujan gitu kan. Cuman kan feeling paling hujan-hujan biasa gitu kan. Nah ini menarik nih karena kebetulan saya pernah tinggal di Aceh 2 tahun nih. Nah hujan dan angin seperti itu tuh udah biasa banget lah di Aceh terjadi. Itu emang udah biasa. Udah biasa karena itu kan mungkin daratan pertama setelah Samudra Hindia ya. Jadi emang mungkin agak ekstrim lah untuk cuacanya. Iya. Nah biasanya dengan hujan dan angin seperti itu ya banjir tuh biasanya bening kan di sana, mungkin di Jawa jarang lihat ya. Banjirnya akhirnya bening biasanya. Dan itu sulitnya cepet gitu karena mungkin emang alamnya masih bagus ya. Jadi itu 2020 Banjir teh beningnya eta mah siga banjir bedak leutik kayak renang mah gitu tanya. Tapi surut deui. Iya, itu Kang Ari di ditu, Kang Ari cendok ngopi. bisa itu kayak gitu kayak benar-benar bening banjir. Bening ya. Akhirnya bening. Handeukeun ya. Di sana banjir bening. Saya karek ngadenger ya soalnya aya banjir warnanya bening soalnya paminingal banjir teh biasanya coklat keruh gitu nya. Betul, itu kan bertanda bahwa ya memang air saja sedang naik tapi tidak ada tanah yang terbawa atau seperti apa. Jadi kita udah biasa aja. Mungkin teman-teman yang baru ke sana juga ada. Ya ini hujan biasa juga nggak ada lah. Firasat sebenarnya nggak ada karena hujannya pun bukannya hujan badai gitu loh. Jadi hujannya tuh yang normal. Tapi lama gitu. Dan tapi itu intensitasnya tuh kayak baru mengalami dalam hidup tuh kayak melihat hujan ini nggak ada berhentinya. Itu teh 24 jam. Lebih 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Bayangin. Ya, 24 Juga jam. kalau misalkan dibayangkan mah yang nyiram geuning na baskom bikian selama 4 poe hayu gitu. Iya. Pernah ngalamin nggak maksudnya? Saya belum pernah sih. berhentinya sama sekali. Tapi kalau hujan tuh biasa kalau di Kuningan di mana tuh kan adalah berhentinya meskipun nyambung gitu. Tapi ini benar-benar yang hujan terus-terusan. Full. Tapi nggak gede, tapi hujan gitu. Nah gitu. Oke, nah itu pertamanya hujan. Nah terus rumah atas gitu. Udah dari situ teh. Dari situ ya kita masih positif ini lah, positif vibes gitu kan. Jadi kita jalan dari Banda Aceh ke Biren dulu ya. ke lewat Biren gitu kan. Nah dari situ pas nyampe Biren sebenarnya udah mulai ketemu nih ada banjir. Oh, Di Biren. saya. Jadi jalur Biren Pantura gitu kan. Tapi Sebelum nanjak ya. iya, Belum tapi nanjak. Banjirnya masih bening. Nah, Udah coklat. udah coklat. Gitu. Waktu 2020 kan bening. Iya. Sekarang coklat berarti selama 5 tahun ya? Iya. Selama 5 tahun Ya perubahannya ini banget ya. Tapi ya istilahnya pada saat itu masih ya biasa lah ya, mungkin karena masih di dalam kota gitu, mungkin banjir biasa. Iya. Gitu kan. Itu dari Biren kita mulai naik tuh ke Aceh Tengah. Karena kan Aceh Tengah tuh berbeda di tengah kan. Iya. Ada danau gitu, Takengon gitu kan di tengah. Nah dari situ jalan lah kurang lebih 4 jam. 4 jam dari Biren. 4 jam 5 jaman. Jalurnya tuh kayak kalau di sini mah mungkin kayak jalur ini nih apa namanya? Cikijing, Cikijing atau lewat yang wetan tuh Cibimbing. Cibimbing, jadi pulang belok gitu loh. Ya hutan lah, Naik, hutan. hutan gitu kan. Tapi posisinya hujan, Iya. cuman kita belum ada hard feeling kayak gimana. Kalau saya udah ada feeling dikit itu kan. Oh, udah ada pengalaman. Karena saya udah pengalaman lewat situ kan. Iya. Itu ya provinsi Aceh itu menurut saya itu salah satu provinsi yang jalannya di mana-mana bagus. Karena di sana ada dana otonomi khusus ya yang memang untuk pembangunan jalan. Iya. Jalannya jalan-jalan yang bekas dibangun Amerika gitu-gitu lah yang bagus. Kok di malam itu pas lewat gunung itu kok bergelombang gitu kan. Saya mikir ini nggak biasanya nih jalan di daerah sini tuh bergelombang dan bergelombang cukup terasa Lumayan. gitu. Kayak checklist tadi. Tapi teman-teman pasti nggak berpikir kan. Tapi berusaha untuk pakai ini aman kok. aman. Ayo lanjut. Kalam. Kalau kita panik yang lain lebih panik. Nah itu makanya kan. Biasanya kan gitu ya. Ada sok nganter kalau teh. Iya mana lo? Aman. Kalem ya lo. Kalau gitu. Padahal mana HP itu si BMK kayak Bener. Gak boleh gua lah. Ya akhirnya sampai di Takengon pas sampai mungkin udah setelah check in ya kita masuk kamar pas lihat jendela keluar kok gelap semua di sisi-sisi luar gitu. Tapi emang enggak di hutan kan maksudnya? Di kota, Di kota. Di wilayah kota. Iya, di kota. Pada melampu.
mati lampu tuh di sekitar. Kok hotel kita doang yang nyala? Hotelnya pakai genset ya. Oh, hujannya kok sampai mati lampu nih, nggak biasanya kayak gini gitu, hujan sampai mati lampu. Ya tapi malam itu emang capek banget kali ya, karena perjalanan hampir 7 jam 8 jam 7 jam darat, pesawatnya 5 jam, 12 jam lah perjalanan dari Jakarta. belum tambah dari Cirebon. Udah berapa lama? Hari sebenarnya 1 hari Hampir 1 hari perjalanan, lebih capek ya. Mungkin udahlah, udah capek, udah gak kuat. itu. Kalau orang tuh di geroan tuh tadi. Oh, Aya iya anu. gitu. Aya gorengan, Oke. Oke. aya nu asin, aya nu amis, Oke. ada. Saya ngambil helanya. Siap. Ieu carita naon namanya teh? Banjir bandang terjebak di itu meureunnya bahasana urang teruskeun tapi sigana butuh tenaga jang carita. Urang ngambil heula ieu nya. So, nah, berarti pas upaya di ditu teh apa namanya ya? Memang belum ada pirasat, belum ada pirasat sama sekali. kecil lah, Nah, kecil. terus, itu jam berapa di hotel itu? Jam 11 ya. Sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Pas tidur mungkin pas pagi itu gimana? Nah, pas pagi itu sebetulnya ini sih kita bangun lah ya, bangun biasa pagi, mandi, Iya. mau mulai aktivitas nih. Tapi masih hujan. Masih hujan pagi. Ini sebelum kumpul sama yang lain ya. Jadi pas di pagi hari itu setelah mandi gitu tuh mati lampu lagi. Mati lampu lagi. Oh, Mati berarti lampu, sempat tapi ini nyala. hotel, tapi di hotel mati lampu gitu kan. Kenapa nih gitu Iya. kan? Kalau kos kan memang sekitarnya. Iya. Tapi kalau hari ini hotel. Hanya hotel. Gitu kan, hotel mati lampu. Aduh, oh ya udah deh, mandi lagi biasa, nyala lah lampu. Iya. Gitu kan. Terus turun ke bawah, kok sinyal Hilang. udah mulai hilang gitu kan. Nah, tapi ya udah masih positif vibe lah ceritanya Iya. untuk kumpul sama teman-teman. Ayo persiapan berangkat gitu kan. Oh, semangat dong Iya. orang-orang kita kan mau belajar. Gitu. Gayo lagi. Iya, tayo. Iya. Waalaikumsalam. Aduh. Saya terpanggil mendengar kata semangat. Saya memberikan semangat. Oke. Semangat dulu. Weh, tahan. Cireng heula. Aya bala-bala. Bala-bala. Gitu. Pak ieu spesial pisang goreng gula aren. Gitu nya tadi mah saosna. Biar semangat cari tanah gitu nya. Bari ngopi, bari ngawedang. Gitu nya. Atau non kopi haus sekali deui. Tahu di bayi ya. Atau memfasilitasi ya. Nah, terus kumaha? Ya, hari itu harusnya kita pagi kunjungan ke salah satu metode kebun yang memang lumayan terkenal lah di dunia, namanya metode pagar. Jadi kalau nanam kopi itu tadinya kalau mungkin kalau masih di sini juga gitu ya, nanamnya agak-agak ngasal gitu. Nah di Takengon sana di Aceh Tengah tuh udah bentuknya lurus pagar. Oh, maksudnya di pagar, maksudnya tadi Lurus. Metode lurus itu. metode lurus, Iya. metode pagar ya. Itu biar kita bisa mekanisasi, biar udah nggak banyak lagi banyak manusia lah dibutuhkan untuk metik itu, dan juga untuk memupukan dan lain-lain itu lebih mudah. Iya. Itu yang bikin efisien dan terstandarisasi. Kita mau belajar lah ke area itu, tapi kok hujan semakin Tunggu dulu lah. Di hotel aya padam lampu lain sebagainya. tunggulah, kita coba lihat sampai jam 9 gitu lah rencana awalnya, karena kalau hujan kayak gini terus ke kebun juga mungkin kan resiko ya. Enggak bagus lah. Ya nggak bagus juga. Kita belum sadar ya. Berarti sebenarnya mah si pertanyaan teh eta teh tos terjadi apa belum sih kan? Belum sih belum. Udah. Oh, udah tapi belum belum ada informasi berarti kan. Oke. Udah terjadi. Sudah terjadi. Apa? Di hari Kamis itu ya mungkin karena udah satu harian itu, ternyata hujan juga nggak pas kita datang ya. Iya, sebelumnya. Di sebelumnya udah hujan. Jadi itu kita ada hari Ketiga atau empat? ketiganya Aceh ya. Iya. Kena hujan itu udah hari Udah 3 ketiga. hari gitu. Oh, Nah itu terus pas kita akhirnya berkegiatannya nggak jadi ke kebun tapi ke gudang kopi gitu ya. Aktivitas di situ Mati lampu. mati lampu. Iya kan, pakai genset, Pakai genset. tapi sinyal nggak ada. Ya nggak ada. Nah, itu berarti tanda kasabar hiji tah tadinya. Oke. Belum. Mulai nggak tuh pas makan siang kali ya. Pas makan siang, iya. Iya, makan pas- Tapi siang. siangnya tetap hujan. Hujan terus masih. Terus hujan Itu malah makin lebat tuh di hari itu malah puncaknya di hari 25 tuh. Iya. Tanggal 25 tuh puncaknya. Mungkin jarak pandang udah pendek banget lah karena lebat banget hari itu. Iya. Nah, kita menuju ke restoran. Nah, ada jembatan dan pasar itu. Kok setinggi ini banjirnya, kita udah mulai berpikir ada apa nih? Kok banjir kayak gini. Terus ke tempat makan itu juga kok udah
istilahnya kan makanannya kebetulan di kebun kopi tapi sampingnya lembah gitu. Lembahnya berwarna coklat gitu. Wah ini kok ada longsor-longsor kecil udah mulai kelihatan. Oh udah mulai kelihatan. Tadi teh mulai menjawab keresahan. Daguk yakin dari mana? Kebayang. Soalnya aya nu kieu kan. Aya nu terjadi bencananya atau celaka lah gitu nu teu apa teh. Dak geus we gitu. Iya mah aya tanda-tanda kan sebelumnya Mas Arun tadi mulai di jalan ngareol ya gitu ya. Tiba-tiba Kang Ari pareungnya listrik mati lampu keur mandi lain sebagainya gitu nya. Saya itu kan meresapi ketegangan itu teh. Ketika Jadi bingungnya teh ya lah. Kalau misalkan memang terjadi hal-hal amkia gitu kan biasa tadi ayah bahasa ada tanda-tanda nih gitu. Udah mati listrik udah apa gitu. Di dia teh abi posisi di dia gitu. Kalau saya posisi di sana mungkin udah balik pulang udah gak enak nih. Udah ada longsor dikit, pulang kebetulan di sana wilayahnya gini ya. Iya. Kebayang sih. Atunya. Terus kumaha tadi aya longsor kecil dan Habis itu kan makan siang itu kan kita terus ke gudangnya cabe gitu ya. Gudang cabe namanya Rumah Tani itu perusahaan di Kuningan juga yang kerjasama dengan Aceh Tengah. Ya, Kang Bahtiar ya. Nah disitulah akhirnya kita balik ke hotel sore-sore. Pas saya ke kamar itu saya baru lihat kok saya kebetulan hafal daerahnya kan bentuknya danau, kanan kirinya itu lembah, harusnya bagus lah itu tempatnya. Wah kanan kiri udah coklat semua. Wah itu langsung berarti kanan kiri bukit-bukit itu dari hotel. Oh kelihatan Dari hotel ada danau, kelihatan dari jendela, sampingnya tuh bukit-bukit. Nah, kebetulan hotel kita tuh paling tinggi lah di situ ya. Jadi kita kelihatan semua view-nya. Kok ini rompal semua tanahnya gitu kan. Urungnya. Danaunya mungkin daerah jauh lah, lebih gede jauh lah. lebih gede itu. Danau alam kebetulan. Nama danaunya apa tuh? Danau Laut Tawar. Jadi laut tapi tawar. Itu indah banget sebenarnya pasir. Sebenarnya indah banget. Kanan kirinya itu Apalagi kalau dilihat dari hotel ya kan. iya. Tapi nuka warna coklat. Dan pas lagi berdiri itu saya ada satu momen di jam 5 setengah 6 sore itu pas jatuh banget di jalan nasional nih ya, tanahnya tuh jadi gitu bunyi Itu kelihatan jelas di Di kamar berarti Mas Arun? iya dari kamar. Tapi masih gak berpikir itu gede gitu karena kan agak jauh gitu. Berpikir ya ada di situ gitu. Iya itu di situ. Kalau saya tuh memang nggak sempat balik ke kamar. Jadi pas datang ke hotel tuh 6:30 lah ya. Kalau aku baru datang kan kita beda beda kloter gitu kan. Kalau saya mendampingi kopi, Mas Arun yang cabai. Datang 6:30 ke hotel, sholat pagi sebentar. Nah pas di hotel itu bersyukur tuh dapat sinyal kan. Ini satu hotel nih. Satu hotel nih. Sebelumnya tuh sinyal udah nggak ada. GSM udah nggak ada. Satu harian itu kan dari pagi sampai dengan balik lagi ke hotel itu nggak ada sinyal. At least GSM pun nggak ada. Jadi nggak bisa telepon, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya sinyal mati total gitu kan. Baliklah ke hotel. Dapatlah sinyal wifi. Masih ada tuh di hotel. Masih ada. Langsung tuh dulu pada masuk gitu kan satu harian itu. Terus kok agak aneh gitu kan. Pas lagi nongkrong beres salat pagi membuka HP segala macam, pada orang-orang ngirim video gitu kan, pada nge-report dari situ. Pas dikirimnya kok banjir, jembatan putus segala macam, tapi di wilayah Aceh gitu kan, Sumatera. Apa nih? Mulai tuh ketegangan muncul di situ tuh kan. Mulai dari situ kayak udah mulai ini apakah jawaban dari semua tanda gitu kan. Dan puncak ketegangannya itu jam 7 ya. Iya jam 7 malam. Semua putus. 7 malam, jam 7 malam, 7 pagi 7 malam. Oh 7 malam, oke. Jadi udah ISM putus, wifi hotel juga putus. Udah. Dan dari situ nggak ada Listrik mati. Listrik memang mati di luar. Satu kota ya. Kecuali Kecuali hotel. Hotel kayak Abi kermetakeunnya tadi perjalanan. Ini tuh ke titik maksudnya jauh dari kota-kota yang lain atau gimana? ya, nah ini posisinya juga kita mungkin nggak terasa langsung banjir karena kita di daerah paling tingginya di Aceh. Paling kedua lah, paling tinggi itu ada Megayo Lues, ini agak bawah dikit lah. Dia di sekitar Tapi sama ya, 1.400. berarti di bawah tuh udah ular-ur ya. Iya, Kang Harun sareng Kang Ari di tengah-tengah. Di 1.400 LDPR kita posisi. Dinginan. Oh, berarti di atas. Dia di atas ya. Kang Ari sama Kang Harul. Si Gusari dia. Itu dah. Jalan udah enggak ada di situ. Oh, udah nggak ada. Semua. Tadi Kang Rafi ngomong naon, mun sayang balik kumaha, Bro? Pantan aja. Tadi acan ngobrol ke dia. Soalnya kieu bayangan aku mah tadina meureun
di ditu keur banjir atau kumaha bencana, kita teh di dieu ye arek kadinya tadina gitu. Padahal mah kita udah lewat nih ceritanya. Lewat. Di dieu terjebak gitu mah. Artinya ya seolah-olahnya keputus kan jadi gitu. Jadi kita selamat selama perjalanan tapi setelah lewat gitu. Jalan-jalan hilang semua. Jadi ada pikiran balik. Ada 4 jalur menuju daerah itu putus semua. 4 jalur menuju daerah yang ditempati. Iya. Satu jalur utama, beberapa alternatif. War awur sadaya. Aduh. Allahu Akbar kamanya. Iya. Dulu anu di Sumatera nya anu di Aceh. Nya abdi pribados sebenarnya ngawakili nya reng-rengan ibar budaya ku PHU dan sebagainya lah. Rumaos non sedihnya gitu banget ninggal kaayaan di ditu di Sumatera abdi ngadangu carita ya ti rencangan abdi siga kieu Gusti kabayang posisi teman-temannya gitu ya. Nah orang-orang teh di luarnya Kang Ari Mas Harun itu yang berangkat ke sana dan terjebak di sana gitu. Kabayang anu warga lokalna teh ieu teh kehidupan urang sapopoe di dieu gitu. Itu tah ima dina non perasaan hatena paling jero lah gitu. Ngiring bala sungkawa kanggo anu dikantunkeun untuk yang ditinggalkan gitu ya. Semoga diberi terus kesabaran dan semangat. Kita teh harus bangkitnya, bangun gitu. Sehat kembali, semangat lagi, bangun kembali lah gitu dan harus Aceh dan sekitarnya. Itu harus wajib asli lagi. Karena ini dalam konteks kebudayaan juga disebutkan bahwasannya alam itu adalah diri kita. Disebutnya kan seperti itu. Alamnya sehat, kita juga sehat. Itu kan benar betul. Nah, gitu kan. Jadi harus asli kembali biar sehat semuanya. Betul. Itu. Tadi tuh posisinya sudah sadar ya. Nah, terus gini saya panjang sih. Soalnya abi tiga mah jujur Kang Ari nya Mas Harun penasaran sebenarnya gitu. Lamun dia mau kobek disabur ke Cirebon, caritana kumaha. Karena naon orang kalau dulu orang aya di ditu ke nya terjebak di sana gitu teh. Tapi alhamdulillah ketika mendapatkan pesan bahwa kita udah di Cirebon lagi, alhamdulillah teman-teman udah selamat jangan teh. Hati tera geus oke aman. Kan orang mikir nu lain aja gitu. Nah ya jadi gitu tah. Akhirnya Kang Harun jeung Kang Ari udah ieu tos sudah tahu kondisinya bahwa ieu terjadi bencana. Apa yang dilakukan Kang? Ya, jadi di situ tuh kita memang dikoordinasi dengan kantor wilayah Bank Indonesia yang ada di situ ya, di Lok Semawe. Kita diarahkan untuk menunggu mau dievakuasi sama teman-teman Lok Semawe. Kita jadi belum tahu tuh jalan putus tuh mungkin belum kebayangnya putus gimana gitu. Kebayangnya putus paling putusnya bisa lewat lah gitu. Ya, paling kan ada tanah turun nanti dikeruk. Ya udah kita percaya aja, kita tunggulah nih teman-teman Lok Semawe, karena kebetulan dia lagi mengantarkan uang juga ke daerah-daerah terpencil lah. Jadi dia mau sekalian mampir ke hotel kita, katanya mau jemput untuk jalan ke bawah. Kok ditunggu-tunggu semalam nggak ada, terus 2 malam juga nggak ada. Kita terjebak di situ sambil kita juga berusaha koordinasi ke pemerintah daerahnya juga sih. Pemerintah daerahnya juga pada posisi yang belum tahu nih separah apa kerusakannya. Dan tapi sudah mulai ada dari BNPB-nya itu pakai foto-foto drone tuh. Dia udah mau foto drone kawasan sekitar danau. Wah, yang kebetulan saya hafal juga daerahnya hancur banget. PDAM hancur, ini hancur. Terus semuanya hancur lah daerah akses-aksesnya itu. Nah, itu dia yang kita masih berpikiran, ini mungkin di sekitar Takengon aja nih, belum ke bawah. Ternyata nyampe nih udah berharap ya tenang, kita ada jemputan lah ya gitu kan. Tapi udah kebayang kan karena jalan putus mungkin gak bisa pakai akses darat iya kan jalan ke mana bro, jalan putus enak misalnya nunggu yang jalannya mau dibangun ya paling sekitar 2 bulan. Lain kan orang makan lila bangsa orang mah gitu tuh. Itu kebayang tuh paling 2 bulan. Kopi di itu bro nya. Ya oke. Dan akhirnya hari kelima itu akhirnya kita saya sama Mas Ari kebetulan jadi ditugasin sama pimpinan rombongan untuk cari akses. Kebetulan di dekat situ tuh ada bandara Kang. Ada bandara dibangun 2019 dan itu biasanya untuk pengiriman barang-barang kayak kopi atau apa gitu ya, untuk kargo, bukan untuk penumpang lah. Di daerah Takengon itu karena itu terkenal ekspor kopinya gitu. Jadi pengiriman banyak lewat situ. Disuruh cari info ya Mas ya, sana. Kita meluncur lagi. Nah, itu baru kelihatan hancurnya itu pas hari itulah kita perasaan Kang Ari, perasaan aku mah ketika jalan ningali
alah sia rata. Jadi sebenarnya gini ya, sebelum berangkat ke bandara sebenarnya pengen cerita juga. Jadi memang Hamin satunya itu kita tuh sudah koordinasi sama teman-teman di hotel juga, karena kan banyak juga ada NGO atau instansi segala macam, ada kementerian juga di situ kan. Gitu. Saya kita ngeriung lah. Bule-bule juga ya. Bule-bule Bayar kopi banyak. lagi panen. Lagi panen raya kopi soalnya. Jadi udah banyak bule Kang di sana Iya. tuh. Makanya banyak dari Inggris, Eropa tuh lagi pada datang. Dan memang lagi menikmati suasana mungkin ya. Beli kopi, mau ekspor Ekspor gitu. Karena kan lagi panen. Mungkin nggak tahu mungkin. Ya, apa tuh? Ya, sayanya gitu. Kita bagi-bagi tugas nih. Jadi ada juga beberapa pihak yang mencoba untuk jalan ceritanya. Ada satu yang ke arah Malabo ya Mas. Yang coba ke Benar Meriah, ada yang coba ke mana. Mungkin mah ikhtiar. Semua akses yang dicoba gitu kan, termasuk ini ada harapan juga dari Kang Bahtiar ya. Dari Kang Bahtiar tuh juga mau coba. Terus akhirnya kita sepakat Kang nitip ya, ini nomor HP istri saya. Udah kali nitip. Kalau nyampe duluan, karena kan niatnya mau naik pesawat kan Kang Bahtiar. Ya nomor istri saya kabarin, kita rombongan baik-baik saja, semuanya sehat gitu kan. Intinya karena kan butuh itu ya. Betul. Karena kita nggak Yang di rumah butuh. Aduh, kebayang ada deh. kabar sama sekali. Street dari cicing ya udah gini gue deh, kumaha nelpon teh bisa kan. Iya. Arek telepati. Kumaha ya. Jauhan aja. Saya Sinyal juga berangkat jelek. berangkat lah ya, akhirnya pagi-pagi itu mereka berangkat Hamin satu sebelum kita keluar berangkat, dan tuh berharap kan lah ya, kita juga sambil berusaha di kota tuh nyari informasi segala macam. Wah ini harapan ya, aku bilang yang penting keluarga bisa dikabari. Baliklah sore ke hotel, cek ketemu Kang Bahtiar lagi. Kok balik lagi nih? Belum berhasil. Balik lagi dia tuh. Balik lagi hotel. Nggak bisa, saya juga bisa lewat. Saya nggak jadi duluan. Balik lagi. Saya bilang gini. Oh, berarti kacau. Yang chaosnya. Iya, bisa. Chaos banget. Itu di kotanya udah mulai antrian BBM. Iya, mulai yang telah BBM. Di yang pakai ini. Iya, kita kayak gitu Itu orang udah mulai antri BBM karena kan genset udah nyala 4 hari mungkin. Motor juga udah nggak diisi berapa lama. Isi. Dan itu daerah gunung yang nggak bisa disuplai minyak kan. Tadinya tuh sebenarnya ilmu survival tuh kudu bisa tuh pelebahker gitu. Kan survival rekaman. Maksudnya tuh ya lebih ke panik ya. Keadaannya panik kan ya. Saya orang tuh berasa untuk oke kalem, tenang gitu ya. Pikir ya kadang Itu terasa. Ditambah gempa ya Mas. gempa juga. Jadi memang kenapa sampai hancur gitu karena mungkin air kan penuh bergoyang penuh air gitu. Tanahnya maksudnya ya tanahnya ada penuh air digoyang, makanya tuh sampai hancur itu karena gempa-gempa kecil 3-4 kali lah. 3-4 Karasa kan. Karasa lagi makan lagi siang. Ternyata selain di banjir jadi gempanya. jadi gempa oge. Faktor nate seurnya, faktornya tuh banyak gara-gara ya itu tadi banjir bandang. Faktornya ada gempa, mungkin hujannya. Tapi dan yang paling utama memberinya ini mah pandangan saya nya Kangnya hapunten ya gitu. Kan sebenarnya mah kieu mungkin cai hujan teh nya lain dengan hari tahunku gitu. Hujan 4 poe teh sigana mah gitu. Hujan 4 hari itu bukan hanya hari itu aja gitu. Mungkin tahun-tahun sebelumnya atau juga udah pernah gitu. Tapi alam siap menerima itu. Dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Kamari kan cenah ini mah segala macam udah, tapi ada kayu nu baradag nepikeun ka tengah kota mah itu kan pertanyaan juga jeung aya nomoran di Kang Rapli. Aya nomoran duka teh di kerik segan kanggo masang. Aya serian Kan artinya itu ada kemungkinan kerusakan di dalam hutan. Iya. Itu kan. Iya. Betul enggak? Betul. Tah ieu saha ieu gitu. Anu eta memang Kang, jadi kondisi zaman sekarang gitu. Hutan tadi ya disebutin bahwa sana hutan itu ada hutan larangan, hutan inti, hutan ini gitu kan. Jadi enggak dipakai kan sekarang. nya bisa jadi berenang ngarompak kalau bahasa orang mah ngarumpak naon teh tatakon meureun gitu nya kuduna kieu tapi jadi pamalitos ditarabasnya gitu. Mungkin kata orang tua dulu ini jangan, ini boleh, ini jangan, ini boleh, tapi kita gara-gara sekarang udah nggak zaman katanya, udah metode kuno dirampak gitu tahunya padahal mah dah aduh eta saya tengah bayangkan tadi itu umur bahasana nya tapi serius urang karena urang teu kabayang mun urang aya di posisi eta. Kalau saya di posisi itu mungkin urang geus sigana teh Gusti mangga kumaha saena gitu abi mah gitu nya pasrah we gitu kalau kan bahasana tuh kalem we kegiri we gitu ya. Tapi ternyata itu teh ku ikhtiar teh akhirnya pulangna kumaha kan pulangna
Ya itu ya, di hari kelima akhirnya kita cari akses ke bandara. Nah memang di bandara itu ada harapan lah, mungkin ada pesawat dan lain-lain. Iya. Nah kebetulan juga di situ kita dapat sinyal juga ya. Oh, di bandara itu. Ada orang Jogja yang kerja sipil di situ punya Starlink. Oh, Ya, kan si Starlink mah cenah terbutuhin. Iya, langsung ke atas. yang ada listrik. Nah disitulah kita koordinasi sama kantor untuk bisa dibantu penjemputan lah gitu ya. Udah kita juga info teman-teman yang masih di belakang kan, karena saya berdua sama Mas Ari duluan ke situ. Itu tuh berapa orang Kang? Sorry tadi nanyakeun 44. 44 orang. Sabeus, Bro. Makanya bedanya tuh kita bawa orang banyak gitu sih. Kalau kita cuma 1 orang 2 orang mungkin ya oke lah ya. Ya gitu rada bertahan seminggu lah gitu nyaman. Teman gue kebayang sih. Tapi kan posisi untuk pangan kita aman, tapi waktu di sana. Nah itu waktu di sana mungkin di 2 hari terakhir ya yang nggak makan. Gak aman. Nggak makan. Udah nggak ada beras posisinya. Jadi kita tuh sampai kita rapat ya, Mas. Kita rapat gitu kan, terus kita kayak benar-benar menghitung ini kita jumlah orang ada berapa, kita kebutuhan supply cash kita punya berapa. Karena di sana nggak bisa transfer, nggak bisa bayar kris, harus pakai uang tunai. Uang tunai, bank-bank juga udah pada tutup, kan sistemnya nggak bisa. Adapun ada tapi satu bank doang, tapi itu ngantri panjang, orang-orang baru ini tunai semuanya. Jadi benar-benar kayak menghitung, oh ini 1 hari kita jatah makan berapa. Itu pun syukur-syukur kalau ada yang buka, Ada yang bisa dibeli. kalau ada yang bisa dibeli. Kalau itu Kalau misalkan enggak ya udah nggak makan gitu kan. Itu terjadi karena kita pindah ke daerah bandara itu udah bukan di Takengon, bukan di kota lagi ya. Itu di daerah Pemekaran lah. Kalau di sini mana ya Pemekaran? Gak ada kalau Ada Cirebon Timur. Cirebon Timur gitu lah, kayak Ciledug gitu lah. Yang kayak baru berkembang, yang di sana masih sedikit penginapan dan lain-lain. Ya itu susah kita cari makan. Pas sudah teman-teman datang juga, hotel nggak ada. Itu lebih tinggi tuh, jadi ketinggiannya 1480-an. Sudah lebih tinggi, bawa 44 orang nggak ada akomodasi. Lampu mati, sinyal nggak ada. Akhirnya kita bukannya Gusti. akhirnya minta tolong ke TNI ya. Kita akhirnya tinggal di batalion. Jadi masuk ke batalion dan izin tinggal di aulanya gitu. Nah, terima kasih nih juga teman-teman batalion 114 benar meriah. Iya. Benar meriah. Aduh, Gusti perjalanan. Oke, dah terus dari di situ pulang ya. Ya, akhirnya di itu aja kan karena 44 jadi 4 penerbangan ya. Oh, 4 kali. Kali. Jadi yang pertama itu teman-teman Pemda dulu dan tamu, baru teman-teman BI yang Dibagi 2 hari. Jadi hari pertama teman-teman kita yang Kang Rapli ilmu airina posisi eta orangnya bukan namanya Gusti manggawe nyangakeun. nyerah lah gitu lah kumaha aja kumaha sayana gitu nya. Tapi itu tadi kita tuh belajar akhirnya gitu bahwa kejadian bencana ini tuh bukan hanya di Sumatera, bukan hanya untuk di wilayah Sumatera, Aceh dan lain-lain lah gitu sekitarnya gitu. Itu enten tuh cermin, Kang. Cermin untuk kita juga ya di Kuningan, khususnya di Jawa Baratnya di Kuningan khususnya, bahwa itu bisa terjadi ke kita gitu. Benar. Bukan hanya di sana bro, Benar. di orangnya bisa sih kayak gitu deh gitu. Benar. ya itu gak kebayang kalau hujan kayak gitu kejadiannya di Jawa kayak gimana. Ini tuh di Aceh yang hutannya masih, mungkin kalau teman-teman bisa lihat peta nanti ya, itu masih hijau kayak gitu aja, banjirnya kayak gitu ya. Gimana kalau kena di Jawa? Nih, alhamdulillah kita dapat apa ya, mungkin early warning lah ya. Iya, peringatan ini ya. Jadi cara Gusti nyadarkan makhlukna gitu ya, kok kalakuana gitu. Mungkin seperti itu. Akhirnya kita kan bisa belajar bahwa orang hayang siga di ditu siga kitu gitu nya, bukan dalam arti kumaha gitu, karena ini tuh cermin bukan hanya untuk Sumatera, mungkin seluruh Indonesia ya. Itu khususnya di wilayah orang Kuningan ya gitu. Kuningan teh punya Taman Nasional Gunung Ciremai, bukan Gunung Ciremai lah, Indung yang dalam ini Sunda mah disebutnya teh Indung. Tapi banyak gunung juga ya. Ya, tapi di sekitarnya banyak kayak Bukit Barisan Selatan gitu nya, ke wilayah timur kan itu sampai ke Cilacap Kang aya gitu nya. Tapi gunung tertinggi di Jawa Barat adalah Gunung Ciremai. Dan sifatnya teh gunung aktif. Gitu nya, gunung vulkanik aktif. Gitu nya. Iya gunung, nu sagede kieu gitu. Kabayang mun bahe, Bro. Kayak mun bahe gitu. Oke, kedua kalau misalkan si gunung memang bisa dirawat, itu kan oleh kita orang-orang yang dekat gunung. Benar. Lain ku batur kurang. Oke, dirawat ku cara kumaha gitu. Jeung deui dirawatna nyaeta teh ya bahasana kena tema nyaah kalemah. Kena kalemah cai. Kita tahu harus cinta tanah air. Betul, karena kumanya abi
mengukur kerusakan gitu dari tahun ke tahun gitu. Lainnya secara ilmiah deing lah nya, tapi kan ningali keadaan gitu nya bahwa oh ya Gunung Ciremay sakieu endahna teh ternyata beuki ka dieu beuki waranya dalam tanda kutipnya mulai aya kerusakan dan sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah gitu karena mementingkan tentang hal yang lain gitu nya. Tapi mah berharapnya bahwa eureun bro, Sumatera tuh tinggali gitu. Lihat tuh Sumatera, ya dulu kan begitu ternyata lihat secara langsung gitu tuh keadaannya segala kumaha gitu. Kebayang betul Mas Arun. Kebayang kalau terjadi di Jawa ya, satu penduduknya padat, dua hutannya nyantu salebat di ditu gitu nya. Bro, berat gitu. Daya serapnya udah beda sih. Tadi kan hujannya hampir 5 hari ya, hampir 5 hari. Kayaknya kalau di kita 2 poin lah. Deren di wilayah pegunungan ya. Ya, tapi emang Kuningan juga ternyata ya banjir Kuningan gitu. Walaupun dasarnya letiknya, gitu. tapi di kota tuh udah ada banjir loh. Gitu. Terus juga kan ya balik deh tadi ke gunung gitu, bahwa si gunung itu sifatnya sangat penting. Itunya kahiji sebagai sumber mata air menurutnya ngeluarkeun cai lain sebagainya oksigen lawan segala macam gitunya. Terus nantinya endah na Gunung Ciremay sahan teh apa tuh mancanegara sampai yang kadari eta naik gunung gitunya. Kurang aek diruruksak eta. Jadi kudu bisa ulangan saukur menikmati keindahan anaknya, kudu bisa ngajagi gitu. Da cek Pak Eka ini namanya teman saya Pak Eka. Nah, cenah slogannya teh menanamnya gitu. Curang emang kunaon pas salah menanam. Berarti lamun menanam mah gundul hutana atau geus eueuh tanamanna ditanam. Nah, teu bahasana ngarawat. Oke sih gitu. Bener. Akhirnya orang yang menanam tuh karena tanamannya sudah tidak ada kan. Tapi lamun tanamannya ada mah gitu kan. Berarti orang teh ngarawat kan gitu. Sing perspektif Kang Arin, Mas Harun gitu nya terkait dengan Kuningan lah khususnya gitu, karena kita yang sekarang ada di Kabupaten Kuningan nih gitu dan sekitarnya lah gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk ya udahlah kita berhenti yuk kumaha ya gitu atau hal-hal apa nih yang kira-kira kita harus aktif atau terjun ke lapangannya, kita harus gimana nih entah itu dengan penyadaran atau apa gitu ya mungkin mengawali dengan ini dulu kali ya, yang kemarin fenomena di Aceh itu namanya siklon tropis. Jadi ada mana tah siklon tropis itu ya curah hujan yang tinggi karena sebuah siklon ya, sebuah perbedaan suhu sehingga terjadi pusaran awan sehingga hujan lebat sekali. Nah itu ke depan kalau kita masih terjadi climate change itu akan semakin banyak di wilayah tropis, siklon tropis itu. Dan ini terbukti juga dari data BMKG udah mulai banyak bibit-bibit siklon tropis yang ada. Nah ini kita juga menjadi waspada, itu bukan mungkin baru ya amit-amit, tapi ini malah pertanda pertama nih mulai adanya siklon tropis, karena siklon tuh harusnya tidak masuk ke daerah tropis. Harusnya itu terjebak di daerah subtropis, karena biasanya sampai di tropis karena memang udaranya stabil gitu ya kan, jadi dia lalu pecah dia. Nah itu kok bisa sampai masuk ke daerah tropis, itu berarti memang sudah mulai nih tanda-tanda perubahan alam yang adalah salah satunya itu tidak bisa kembali lagi, unreversible change gitu ya dari climate change itu. Nah itu, untuk Kuningan sendiri, nah ini kita mungkin juga nggak boleh egois, kita kebetulan di daerah tinggi gitu ya. Apa yang kita lakukan pasti akan berdampak ke teman-teman yang di hilir gitu ya. Mungkin kita di sini belum pernah merasa banjir, tapi teman-teman di bawah, tapi teman-teman yang di bawah tuh pasti sekarang sudah mulai merasakan tuh, mungkin yang di daerah Cirebon Timur atau mungkin di Indramayu gitu yang sebagai sungai-sungai yang mengaliri dari Ciremay mungkin sudah mulai terasa, tapi kita mungkin nggak tahu ya. Nah itu sih, jangan sampai kita yang ada di sini kecolongan gitu ya. Ya benar. Orang tidak harusnya mah terkoneksinya antara gunung dan laut ya gitu. Karena kan dua-duanya berperan nih gitu nya. Jadi harus ada ketertautan cinta antara gunung dan laut gitu. Akhirnya kan ketika komunikasi ini terjadi Mas Harunnya kita bisa merumuskan bahwa hulu berkomitmen untuk menjaga hutan gitu nya. Nanti yang hilir berkomitmen untuk mendukung hulu menjaga hutan. Itu akhirnya kan ada hubungan timbal balik nih ceritanya mungkin gitu ya. Betul. Ya, jadi inisiatif tadi ya mungkin ya bukan menanam tapi malah merawat, atau mungkin tagline bisa ditambah setelah udah merawat menanam nambah lagi gitu ya. Jadi kawasan hutannya kita tambah gitu ya. Atau istilahnya bahasa sekarang mungkin restorasi gitu ya. Nah itu kita harus mulai, mungkin yang muda-muda mencari cara gimana kita bisa mulai merestorasi, bukan hanya yang udah ada kita jaga, tapi kita juga mulai alih fungsikan lagi yang dulunya mungkin itu hutan gitu ya, bisa
bermanfaat lagi. Betul. Kang Hari kumaha Kang Hari? Ya, Sebagai putra daerah oke ya, Kuningan. sebenarnya bukan hanya berbicara Kuningan ya, tapi mungkin daerah penyangga di Ciremai juga kan memang ada beberapa kabupaten lah ya ceritanya. Dan ya memang kalau sharing-sharing dengan teman-teman di sekitaran lereng gunung itu kan setiap tahun tuh selalu ada ceritanya ya, apakah itu longsor atau pembakaran hutan segala macam gitu kan. Bahkan ya istilahnya sampai hutan gundul lah ya di daerah Gunung Ciremai. Ya saya cuma bisa menyampaikan bahwa ayo kita berhenti ceritanya. Kita berhenti untuk apa ya istilahnya, untuk mengorbankan alam demi kepentingan pribadi gitu kan, karena dari kepentingan pribadi itu akan berdampak kepada kepentingan luas masyarakat gitu kan. Jadi jangan sampai ceritanya ini karena kita berbicara pengalaman real gitu ya, kemarin kita mengalami yang namanya suatu bencana atau musibah, jangan sampai itu terjadi di sini, karena ya amit-amit ya mohon maaf, kita mengalami di sana itu memang benar-benar mendapatkan pelajaran yang cukup besar gitu, atau pelajaran yang cukup berdampak pada diri saya sendiri atau mungkin pada teman-teman lainnya, bahwa seluar biasa itu ketika misalkan alam itu sudah marah lah tanda kutip, sudah marah, itu akan berakibat kepada kita yang ada di lingkungannya yang sangat fatal. Bayangkan ini manusia di sana itu ya, jangan jauh-jauh Akang aja misalkan satu hari nggak ada sinyal, bagaimana coba ya Nggak ada makan, nggak ada BBM, ditambah nggak ada BBM, nggak ada listrik. iya kan, Karena kita sudah bergantung ke situ kan ya. Udah terjadi pokok itu. Jadi pokok gelisahnya orang tuh di hari pertama hari kedua begitu kita nggak pegang sinyal, nggak bisa komunikasi sama keluarga, soalnya kebayang kayak gimana. Nah, itu adalah dampak dari yaitu adanya kerusakan alam yang akhirnya merusak infrastruktur, sehingga ya kita juga akan berdampak. BBM nggak bisa masuk, minyak juga nggak bisa masuk segala untuk mobilitas segala macam. Bahkan kemarin baru mengalami juga ya Mas, aku kayak ngantri di ATM itu ya, orang-orang tuh sepanjang itu dan belum tentu juga bisa dibeli kayaknya, karena maksimal satu orang tuh dibatasi lah 7.000 gitu. Karena memang terbatas ya akses di Belawangnya juga. Terus itu pun istilahnya ya kalau misalkan ada yang buka ceritanya gitu kan, karena kan suplai makanan nggak ada gitu kan, semua terputus. Nah, jangan sampai ceritanya di wilayah kita, Kuningan, Majalengka atau Cirebon mungkin yang ceritanya yang memang di hilirnya terjadi hal seperti itu, karena benar-benar pahit banget rasanya gitu. Lebih luasnya mah jangan sampai terjadi di negeri kita di Indonesia tercinta, Indonesia Raya itu ya gini kan. Saya tak barayanya siapapun itulah yang saat ini sedang berupaya untuk mencari profit dari alam gitunya, jangan lupa lebih baik benefit segala itu gitunya, hasil yang kalem gitu, jangkanya panjang lah gitu, nggak yang instan hari itu dapat tapi war aur ke depan kan kita nggak mau juga gitunya. Dari ulah satu pihak misalkan gitu akhirnya berdampak ke banyak pihak ya gitu, nuta apa nanon akhirnya kan ke bawah yang dabi mangan jalan cilok berudung betulnya kau geranya itu nyaman naon lagi jualan dulu gitu emang salah abi cilok apa mah salah kan ngababad leuweung salah mah gitunya, tapi dah kumaha gitunya, karena ya itu tadi orang teh cinta kalemah cai itu nu tanahna kurang ditijaknya, tanah yang kita injak dan air yang kita minum gitu harus benar-benar gitu deh, artinya nya ulah sarakala gitu deh, sampai kan disebutkan bahwasana ieu teh ke generasi urang atau generasi untuk ke depan anak kita gitu. Apakah kita akan habiskan di sini gitu ya, menyisakan air mata bukan mata air ke anak cucu kita, aduh gitu bahasanya. Jadi oge aya kieu dina bahasa disebutkan oge ulah nepi ka sarakah bahwa nanti gitu, entah itu sarakah dalam hal apapun, makan atau sampai sekarang pembabadan hutan ku sarakah pisan gitu, kunaon sih lamun misalkan urang gitunya sok atuh sacukupna bisa teh sih, ulah sampai anjeunna egois ku gara-gara hoyong ngarawu teh ya, gini ngarawu ku siku nih, ku beko sih, kan ku bekonya, ku beko rapi, ku beko gitu ngarawu ku beko eta sampai ka ya impactna ka semuanya gitu. Oke, anu pertama, anu kedua disebutkan kieu urang di wilayah urang gitunya, tos diajarkeun ti kolot-kolot baheula, tos dielingkeun ti kolot-kolot dulu gitu. Makanya tadi disebutkan bahwasanya anu masih keneh asri itu wilayahnya masih kental dengan budaya. Betul. Jadi
Ya, eta teh ya bahwa jati diri urang teh bisa ngejaga alam dunia gitu, bahkan secara luasna gitunya. Leuweung lamun urang apal karena kebudayaan apal ka diri kita alam juga akan terawat karena alam adalah diri kita. Iya, karena makro jeung mikro teh kudu connect. Benar. Alam teh makrokosmosna cenanya, orang mikrokosmos gitu. Artinya ketika mikrokosmosnya rusak, otomatis alam makronya juga akan rusak. Itu Kang Rapi dari perjalanan tadi Kang Ari dan Mas Harun ke Sumatera teh kita bisa ngambil pelajaran hari ini bahwa lamun misalkan alamnya rusak teh bakal seperti itu gitu. Ya, tong percaya peta lah sigana teh nya. Oh, hejo. Coba rada di zoom gitu deh. 38 hektar aja. Oh, gitu nih. Ning 38 hektarnya pami telepat abdi 12,1 juta hektar hutan Indonesia teh lenyap hilang. Eta teh mau disebutkan paru-paru dunianya tuh. Gitu kebayang. Gitu Ya paling juga mau ngajak teman-teman yang mungkin tinggal di Kuningan Majalengka gitu ya, yang sama-sama kita saling memantau juga lah ya. Karena kita yang dekat dengan hutan dan lain-lain, kita mantau, jangan sekali-kali takut gitu ya kalau ada yang mungkin ada yang merusak sesuai atau merusak gitu, kita juga bisa bersuara gitu. Intinya mah harus nggak gitu keburu jadi hancur ya ditelat gitu. Kira inti namanya kita tuh harus sinergi, bukan hanya dari masyarakat sebenarnya. Ini pemerintah oge gitu, lintas sektor lah. Semuanya sepakat bahwa menjaga alam teh adalah kewajiban bersama yang harus dilakukan gitunya. Mau siapapun itu gitu. Kira-kira abdi badai izin, badai ieu di dieu, kira-kira harus sama ulah diizinan gitu, enggak boleh diizinan lah gitunya. Tapi kira-kira Pak abdi boleh melakukan ini, pantau bener tuh gitu, melakukan kebaikannya kan gitunya. Kadang-kadang anu berdalih dengan kebaikan, abdi teh kita kieu nyatanya mah kan gitu kan orang teh apa. Kan awalnya juga ini tuh di Kalimantan tuh dari awal buat kebaikan kan. Gitu. Buat kebaikan ini dipantau tiba-tiba. Gitu kan, makanya kerusakan-kerusakan yang terjadi itu di hutan-hutan kita di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Semoga stop bro. Terus didinya wae gitu. Ulah diteruskan, stop di situ aja, tidak boleh diterusin. Ini hajat hidup bersama gitu, bukan hajat hidup Anda. Gitu lameureun etanya khususnya di Kuningan. Lamun misalkan di Kuningan Gunung Ciremai dijadikan tempat wisata, tapi geus teu anu bisa ditinggali karena semuanya sudah rusak. Apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita nikmati? Jangan saukur menikmati, tapi kudu bisa ngajagi. Eta intina mah berenang gitu. Mungkin sebelum kita tutup obrolan yang luar biasa ieu nya. Abdi ngaturkeun nuhun Kang Ari, Mas Harun sudah hadir di Ngarawu nya, pengalaman-pengalaman yang sangat jadi patut contoh saraya gitu ya. Ulah dicontoh bencanana, tapi pengalaman itu kudu diambil hikmahna ya gitu. Bahwa orang itu bisa diajar tuh apa yang terjadi di orang di Sumatera gitu. Mungkin sebelum nanti closingnya Kang Ari, Mas Harun bisa menyampaikan sesuatu ke teman-teman kita, dan juga mungkin ayo orang ajakan yang lainnya juga kita gerak bareng gitu. Teman-teman kan bahu membahu Sumatera, kita bantu dan kita jaga tempatnya malah itu mah enggak. Mungkin sebelum kita closing gitu ya. Sok dari Mas Harun dulu. Atau Kang Ari dulu boleh. Exit. Paling ini ya mungkin ada dua hal. Yang pertama, secara korektif atau perbaikan kita harus segera bantu gitu ya teman-teman kita di Sumatera dengan apapun yang kita bisa. Misalkan kita nggak bisa ke sana, kita bantu galang dana. Kalau nggak bisa bantu galang dana, kita bantu komunikasikan keluar yang lebih luas gitu ya, bahwa kondisi di sana memang sangat menyedihkan gitu ya. Kita tuntut untuk bisa cepat pulih. Dan juga kita berdoa semoga cepat pulih dan cepat kembali normal. Dan yang kedua, kita harus fokus ke langkah-langkah preventif tadi yang mungkin sudah dibahas juga, gimana kita bisa, apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjaga lingkungan, mungkin dari hal-hal kecil seperti mungkin mengurangi penggunaan kendaraan dan lain-lain yang memang bisa kita lakukan gitu ya. Nanti juga kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan itu juga penting, karena itu menjadi semangat yang mungkin nanti juga kalau suaranya rame kan orang nggak mungkin berani lah gitu ya, mungkin itu sih mungkin kalau dari saya. Dan insya Allah semoga dijauhkan lah untuk di wilayah Indonesia lagi ke depannya musibah-musibah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dari Kang Ari, sebenarnya kurang lebih sama ya, sama kayak Mas Harun. Intinya sih ya kita mendoakan teman-teman kita yang di Sumatera
khususnya mungkin di wilayah waktu itu kita ada di Takiman ya Mas ya, dan juga di Bener Meriah waktu itu memang kondisinya sangat-sangat chaos. Saya nggak tahu sampai sekarang ya, itu kita udah 2 minggu ya Mas ya, sudah 2 minggu, itu 2 minggu aja sudah kita takut, apalagi sekarang ya ceritanya. Nah, kita doakan dan mungkin kalaupun ada kelebihan rezeki, ayo kita sama-sama kesadaran kolektif lah ya. Kita mungkin kemarin juga kita ngobrol sama Kang Tulang ya Kang, boleh disuarakan gitu kan terkait ini, dan mari kita sama-sama dalam bantuan untuk masyarakat di Sumatera, karena mereka sangat membutuhkan membutuhkan bantuan dari teman-teman semuanya, baik untuk makanan, baik untuk pokoknya yang lainnya lah, agar bisa bertahan hidup, setidaknya bertahan hidup ceritanya gitu. Dan juga mungkin tadi preventif lainnya gitu kan, untuk kita nanti di wilayah kita jangan sampai itu tadi stop semua kegiatan yang memang rusak alam. Toh KDM juga istilahnya sudah melarang ya pembangunan untuk perumahan segala macam saat ini sudah tambang segala macam. Nah itu sudah lain lah gitu, dan mereka KDM juga sudah belajar di Sumatera seperti apa. Jadi memang stop untuk pembangunan yang tidak berluasan lingkungan, dan mari kita sama-sama kesadaran kolektif untuk mulai kita semangat memelihara alam. Merawat. Nggak perlu yang mungkin bisa dimulai dari hal kecil ya ceritanya gitu kan. Setidaknya dari kita lihat dari lingkungan sekitar kita, sampah segala macam, kita harus memiliki jiwa harus bersih lah ya ceritanya di sekitar lingkungan dan sebagainya. Dan mungkin terakhir, karena berkaca kemarin pengalaman di sana, setidaknya ada beberapa hal yang mungkin kita tidak pernah tahu ke depan kita akan ada bencana atau tidak. Betul. Tapi setidaknya kemarin belajar beberapa hal sih Mas pada saat di sana itu, bahwa memang terkait energi ini sangat dibutuhkan gitu kan, dan setidaknya kita harus memitigasi itu ketika misalkan ada bencana ataupun istilahnya, bukan hanya pada saat bencananya tapi setelah. Karena double kan ceritanya, bukan hanya saat bencana tapi setelah. Nah itu yang perlu kita pikirkan untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup, survive gitu. Dan benar-benar kita kemarin merasakan kita harus bisa survive dan kita harus menyelamatkan diri gitu. Nah itu yang setidaknya kita harus bisa mulai persiapkan hal-hal seperti tadi energi, listrik, ataupun misalnya dari yang komunikasi, mungkin itu bisa disiapkan dari sekarang, sehingga pada saat amit-amit ada hal seperti itu minimal kita sudah bersiap. Oke, Kang Rapi. Dan tambahannya adalah ini mengerangkum dari semuanya mungkin. Kita sebelum closing nanti Kang Rapli. Ini kita satu harus bersyukur benar diberikan alam yang luar biasa di Indonesia. Ya. Yang keduanya, kalau alamnya dicukur, kalau alamnya dicukur, kamu orang harus bersyukur. Kalau alamnya sudah rusak, kamu orang syukuran naon disyukuran gitu. Tapi hal ini tanya unik lagi di orang sok aya hikmah cenah. Untung orang tapi hanya itu tadi, ini adalah pelajaran yang luar biasa untuk kita semuanya, bukan hanya untuk teman-teman di situ, tapi di seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin ya. Mulai sadar kan akhirnya ramai di mana-mana di media apa segala macam bahwa jaga alam dan sebagainya gitu. Tong hanya sekadar cerita, jangan hanya sekadar ini status gitunya, tapi gerak bareng. Apa yang bisa kita lakukan? Betul. Dari pribadi dulu. Gitunya dimulai dari pribadi, kita share ke yang lain gitunya untuk kita sepakat bahwa alam harus dijaga. Mungkin itu sih berenang inti nama sekali dia hatur nuhun Kang untuk pengalamannya di sana, walaupun pengalaman yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan tapi ketika ini di share semoga menjadi penyadar tahuan bahwa ini adalah hal yang sangat penting gitu Kang Rafli. Hatur nuhun pisan kasadayana, terima kasih banyak pokoknya itu pengalaman diundang juga sangat amat penting terlalu mahal untuk tidak dipelajari. Itu benar terlalu mahal untuk tidak dipelajari. Jadi ini adalah gebrakan maksudnya gebrakan itu mungkin Tuhan memberi contoh untuk warning kepada orang-orang yang memang oknum yang tidak bertanggung jawab gitu kan, bahwa senatah kieu lamun maneh tengah denge gitu. Nah jadi terakhir memang kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga. Intinya satu langkah tapi bersama itu adalah kekuatan, mungkin gitu untuk menjaga alam tersebut. Hatur nuhun kasadayana oge di segmen anu terakhir oge
ulah hilap dina ngarawu eta tiap poe Sabtu nya mangnya. Setiap Sabtu. Setiap poe Sabtu bilih aya hoyong ningali langsung mangga gitu. Bilih abi mangke ngantosan dina YouTube-na gitu. YouTube-na di mana cenah Mang? YouTube di Hibar Budaya Nusantara. Nah, sebelum itu kita sepakat dulu ya, sok ka dieu leungeunna urang sepakat heula bahwa urang sadaya nu di dieu nyaah ka lemah cai. Amin. Tah teh mah nyaah ka lemah cai gitu nya. Hiji dua tilu. Nyaah ka lemah cai. Bismillah orang di kawitan ti ayeuna bahkan orang-orang tua terdahulu udah mepelingan ke urang sadaya nya. Bahwasana orang kedahnya kalau mah cai. Hatur nuhun ka sadayana sakitu we ti simkuring, mugia ninggal sararehat oge ngajagi alamna dijagi ulah ngaruksak bener teh. Kitu hatur nuhun Cang. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.